Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro. Belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi bagian ketiga. Kegiatan untuk mempelajari biologi tidak terlepas dari kegiatan pengamatan terhadap objek-objek biologi, baik yang dilakukan dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Kegiatan dalam laboratorium melibatkan penggunaan alat laboratorium, bahan-bahan laboratorium, dan prosedur kerja laboratorium. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan di laboratorium, perlu memahami cara menggunakan alat dan bahan laboratorium, serta memahami prosedur kerja di laboratorium. Pertama kali, kita akan mengenal alat-alat laboratorium. Alat-alat laboratorium merupakan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum di laboratorium. Beberapa jenis alat laboratorium dan fungsinya akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari autoclave. Autoclave di sini adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi bahan dan alat. Selanjutnya ada batang penyebar yang digunakan untuk membiakkan bakteri yang terdapat di atas media pembiakan. Selanjutnya, laminar airflow atau disingkat LAF, tempat melakukan kerja aseptik untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya, botol aquades yang digunakan untuk menyimpan dan menuangkan aquades dengan cara memencet. Selanjutnya, cawan putri digunakan untuk menumbuhkan mikroba atau biji-bijian. Selanjutnya, corong kaca untuk memindahkan larutan ke tempat lain supaya tidak tumpah. Selanjutnya, digital colony counter digunakan untuk menghitung jumlah mikroba. Ada Erlenmeyer untuk menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan. Ada kaca arloji untuk alas bahan kimia berbentuk serbuk atau kristal. Selanjutnya, glass beaker digunakan untuk menyimpan dan mencampur senyawa kimia. Selanjutnya, gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya, hot plate stirrer menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan magnetic stirrer. Inkubator untuk menginkubasi mikroba pada suhu terkontrol. Jarum Ose untuk memindahkan koloni mikroba pada media yang akan digunakan. Terdapat ujung runcing dan ujung bulat pada jarum Ose. Kaca preparat berfungsi untuk tempat objek yang akan diamati dengan mikroskop. Biasanya ditutupi dengan cover glass atau kaca penutup. Kaki tiga dan kasa Gauss, tempat untuk meletakkan alat lab yang dibakar dengan api Bunsen. Penjepit tabung reaksi, memegang tabung reaksi saat dipanaskan. Kuas untuk memindahkan objek pengamatan ke tempat lain. Selanjutnya, lemari asam, tempat yang digunakan untuk mengambil bahan kimia yang mudah menguap. Mikroskop untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Mortar porselen untuk menggerus bahan kimia yang berbentuk padat. Neraca digital analitik untuk menimbang bahan. Oven untuk memanaskan atau mengeringkan bahan. Lampu Bunsen, alat pembakar berbahan spiritus. Selanjutnya, kaca pengaduk digunakan untuk mengaduk larutan. Pinset untuk memindahkan objek pengamatan ke tempat lain. Pipet attach untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Pipet ukur untuk mengambil larutan dalam volume tertentu. Pipet mikro
Digunakan untuk mengambil larutan dengan volume yang sangat sedikit, kurang dari 1000 mikroliter. Tabung reaksi digunakan untuk meletakkan tabung reaksi. Selanjutnya, respirometer. Alat yang digunakan untuk mengukur laju respirasi. Skalpel untuk memotong objek pengamatan. Spatula untuk mengambil bahan kimia berbentuk serbuk. Tabung reaksi mereaksikan bahan kimia dalam jumlah sedikit. Termometer mengukur suhu objek pengamatan, bahan, dan reaksi kimia. Termometer klinis digital untuk mengukur suhu tubuh. Dan ini adalah bagian-bagian dari mikroskop. Di sini ada gambar mikroskop. Di sini adalah lensa okuler, di mana lensa ini terletak dekat dengan mata. Di sini ada tubus okuler atau tabung okuler. Selanjutnya ada lengan mikroskop yang digunakan untuk memegang mikroskop. Di sini ada revolver yang digunakan untuk memutar atau memilih lensa objektif. Di sini ada lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan objek pengamatan. Di sini ada meja benda, tempat di mana meletakkan objek yang akan diamati. Dan di meja benda ini terdapat penjepit yang digunakan untuk menjepit preparat agar tidak goyah saat diamati. Di sini ada kondensor dan diafragma yang digunakan untuk memfokuskan cahaya. Dan di sini ada sumber cahaya atau lampu mikroskop yang digunakan untuk memberikan penerangan atau cahaya agar objek yang diamati tampak jelas. Lalu di sini ada kaki mikroskop sebagai tumpuan mikroskop. Di sini ada penyangga mikroskop dan di sini ada dua skrup. Yang satu adalah makrometer skrup yang besar, yang kecil ini adalah mikrometer skrup. Makrometer skrup ini digunakan untuk mencari hasil bayangan dari objek yang diamati agar tampak lebih jelas. Dan ketika sudah ketemu bayangan objek yang diamati, bisa diperhalus kejelasannya menggunakan mikrometer skrup ini. Cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, letakkan mikroskop ini di atas meja dengan cara memegang bagian lengan mikroskop, sehingga mikroskop berada persis di depan atau di hadapan si pengguna mikroskop. Yang kedua, putar revolver untuk memilih lensa objektif dengan perbesaran lemah sehingga posisinya satu arah dengan lensa okuler hingga ditandai dengan bunyi klik. Untuk yang ketiga, atur cermin atau diafragma sehingga dapat memfokuskan cahaya agar masuk tepat pada objek sehingga ditangkap oleh lensa okuler. Dan pada lensa okuler akan tampak terang berbentuk bulat. Yang keempat, tempatkan preparat pada meja objek, tepat pada lubang preparat, dan jepit preparat dengan penjepit objek. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar atau makrometer skrup ini sambil dilihat dari lensa okuler. Untuk mempertajam, putarlah pemutar halus atau mikrometer skrup ini sehingga didapatkan hasil bayangan yang sangat jelas. Yang keenam, apabila bayangan sudah ditemukan, maka untuk memperbesar, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali
ke 40 kali atau bahkan 100 kali dengan cara memutar revolver hingga terdengar bunyi klik. Dan yang terakhir, apabila telah selesai menggunakan mikroskop, silakan bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat yang tidak lembab. Macam-macam mikroskop. Terdapat mikroskop monokuler, yaitu mikroskop yang memiliki hanya satu lensa okuler saja. Selanjutnya ada mikroskop binokuler. Mikroskop ini memiliki dua lensa okuler. Mikroskop stereo. Mikroskop ini biasa digunakan untuk melihat suatu benda yang tidak terlalu kecil, sehingga biasanya objek pengamatan diletakkan dalam cawan Petri dan bisa diamati langsung tanpa menggunakan preparat. Mikroskop digital endoskop. Mikroskop ini dapat digunakan untuk mengamati permukaan atau bagian dalam objek yang berukuran besar, seperti permukaan kulit, rongga mulut, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mikroskop digital. Mikroskop digital ini memiliki hasil pengamatan yang dapat dilihat dalam monitor layar. Selanjutnya adalah mikroskop elektron. Mikroskop ini digunakan untuk mengamati objek yang sangat kecil hingga ukuran molekuler. Sebelum melakukan praktikum, Anda harus mempelajari cara menggunakan alat-alat laboratorium. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan selama praktikum. Alat-alat laboratorium juga perlu dirawat agar senantiasa berfungsi dengan baik. Alat-alat tersebut perlu mendapatkan perlakuan secara benar agar tidak rusak. Alat-alat laboratorium dari kaca dan besi harus segera dicuci bersih setelah digunakan. Selanjutnya, alat-alat tersebut dikeringkan dan diletakkan di tempat khusus. Letakkan alat-alat laboratorium dari kaca pada rak dan letakkan di tempat yang tidak sering dilewati orang. Adapun alat-alat laboratorium dari besi diletakkan di tempat yang kering agar tidak mudah berkarat. Mengenal bahan kimia laboratorium. Pada saat melakukan praktikum di laboratorium, sering digunakan berbagai macam bahan kimia. Ada beberapa jenis bahan kimia yang berbahaya, dan beberapa di antaranya dapat menimbulkan penyakit kulit. Oleh karena itu, Anda perlu mengenal sifat bahan-bahan kimia sehingga dapat menggunakannya secara baik dan benar. Jenis-jenis bahan kimia, karakteristik, dan cara pengamanannya dapat Anda simak dalam tabel berikut. Ada alkohol, aquades, asam klorida, bromtimol biru, ether, fenolftalein, formalin, kloroform, metanol, metil merah, metil orange, NaOH, reagen Benedict, dan sodium nitrat. Mengenal bahan biologi laboratorium. Bahan biologi yang digunakan sebagai objek penelitian di laboratorium yaitu makhluk hidup. Dapat berupa hewan, tumbuhan, protista, virus, dan bakteri. Setiap objek penelitian tersebut dapat membahayakan praktikan jika tidak digunakan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan penanganan agar orang yang bekerja dengan bahan biologi berbahaya terlindungi dari bahaya bahan biologi yang ditanganinya, disebut biosafety. Biosafety merupakan suatu konsep yang mengamankan orang yang bekerja dengan suatu bahan biologis. Penanganan ini perlu dilakukan sebelum menggunakan bahan biologi, saat menggunakan bahan biologi, dan setelah menggunakan bahan biologi. Di sini terdapat tabel biosafety level, mulai dari biosafety level 1 dengan tingkat
bahaya yang cukup rendah hingga biosafety level keempat dengan tingkat bahaya yang sangat tinggi. Apabila ada orang yang menggunakan bahan biologi berbahaya dengan biosafety level tingkat 4, maka hendaknya harus benar-benar memperhatikan jenis bahan tersebut agar orang tersebut tetap terlindungi dari bahaya bahan biologi yang ditanganinya. Mengenal prosedur kerja di laboratorium. Untuk meminimalisir kecelakaan di laboratorium, para pekerja laboratorium harus mengetahui sumber-sumber bahaya, simbol tanda bahaya, teknik penggunaan alat-alat laboratorium, dan teknik penggunaan peralatan keselamatan kerja. Laboratorium yang baik juga harus mempunyai peralatan keselamatan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium tersebut. Beberapa peralatan keselamatan kerja di laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, gas laboratorium yang berfungsi untuk mencegah bahaya kontaminasi atau menghindari bahaya yang terjadi akibat percikan bahan-bahan kimia berbahaya. Selanjutnya ada sarung tangan yang berfungsi melindungi tangan dari bahan yang sangat panas, misalnya dari api bunsen dan tanur. Bahan sarung tangan dapat terbuat dari karet alam, karet neopren, karet nitril, dan asbes. Selanjutnya, pelindung mata atau pelindung muka berfungsi melindungi muka dan mata dari percikan bahan kimia. Di samping itu, disarankan untuk tidak menggunakan lensa kontak bila bekerja di laboratorium, karena asap atau uap dapat menumpuk di bawah lensa kontak yang dapat menimbulkan kerusakan mata. Selanjutnya, alat pencuci atau kran air berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama apabila mata terkena cairan kimia, debu, dan butiran-butiran yang terbang. Selanjutnya, alat pemadam kebakaran berfungsi untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran dalam laboratorium. Alat pemadam kebakaran sangat vital dan setiap laboratorium harus dilengkapi dengan alat ini. Bahan pemadam kebakaran tergantung pada jenis bahan bakar yang menyebabkan kebakaran. Bahan pemadam kebakaran ada yang berupa air, tepung, atau karbon dioksida. Dan yang terakhir, tanda peringatan keselamatan. Diperlukan untuk menghindari kecelakaan dan wajib dipatuhi oleh setiap orang yang melakukan aktivitas di laboratorium. Selain perlengkapan keselamatan pribadi, simbol-simbol yang menyatakan sifat bahan kimia perlu dicantumkan pada setiap botol tempat penyimpanan. Hal ini bertujuan untuk memberitahu kepada para pengguna akan karakteristik dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh bahan tersebut. Beberapa simbol bahan kimia dijelaskan dalam tabel berikut. Flammable yang menyatakan bahan mudah terbakar. Ada harmful atau irritant yang menyatakan bahwa bahan mudah untuk mengiritasi kulit. Ada corrosive yang menunjukkan bahwa bahan tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh manusia atau bersifat korosif. Ada poison atau toxic yang menyatakan bahwa bahan tersebut bersifat racun atau toksik. Ada explosion yang menyatakan bahwa bahan tersebut mudah meledak atau eksplosif pada kondisi tertentu. Ada biohazard yang menyatakan bahwa bahan kimia tersebut memiliki tingkat bahaya tersendiri. Ada oxidizer yang menunjukkan bahwa bahan tersebut dapat membakar bahan lain atau bersifat pengoksidasi. Ada environmental hazard yang menyatakan bahwa bahan kimia ini berbahaya bagi kehidupan organisme di lingkungan. Dan yang terakhir ada simbol radioaktif yang menyatakan bahwa bahan ini mampu memancarkan bahaya radioaktif. Standar operasional prosedur laboratorium.
Dalam laboratorium, juga diperlukan tata tertib untuk keselamatan kerja di laboratorium. Standar operasional prosedur laboratorium atau standar kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan jas lab saat berada dalam ruang pemeriksaan atau ruang laboratorium. Tinggalkan jas lab jika pekerjaan laboratorium telah selesai. Cuci tangan sebelum pemeriksaan. Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, kacamata, dan sepatu tertutup. Semua spesimen harus dianggap infeksius atau sumber penular. Oleh karena itu, harus ditangani dengan sangat hati-hati. Semua bahan kimia harus dianggap berbahaya. Oleh karena itu harus ditangani juga dengan hati-hati. Tidak boleh makan, minum, dan merokok selama kerja di laboratorium. Tidak menyentuh mata dan mulut saat bekerja di laboratorium. Tidak diperbolehkan menyimpan makanan di dalam lemari pendingin yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan klinik atau riset. Gunakan peralatan mekanik jika diperlukan untuk menghisap suatu bahan seperti penghisap karet atau pipet otomatis. Tidak membuka sentrifuge waktu masih berputar. Menutup hidung tabung penggumpal darah dengan kertas atau kain, atau jauhkan dari muka sewaktu membuka. Bersihkan semua peralatan bebas pakai dengan disinfektan larutan klorin 0,5% dengan cara merendam selama 20 hingga 30 menit. Bersihkan permukaan tempat kerja atau meja kerja setiap kali selesai bekerja dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Pakai sarung tangan rumah tangga sewaktu membersihkan alat-alat laboratorium dari bahan gelas. Gunakan tempat anti tembus dan anti bocor untuk menempatkan bahan-bahan yang tajam. Letakkan bahan-bahan limbah infeksi di dalam kantung plastik atau wadah dengan penutup yang tepat. Cuci tangan dengan sabun dan beri disinfektan setiap kali selesai bekerja. Kecelakaan dapat terjadi di mana saja, termasuk saat bekerja di laboratorium. Apabila terjadi kecelakaan kerja, lakukan pertolongan pertama untuk menghindari akibat yang lebih fatal. Pertolongan pertama ini bersifat sementara, sehingga korban harus segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit. Tujuan pertolongan pertama sendiri untuk mencegah meluasnya kecelakaan kerja dan mengurangi tingkat kerusakan atau resiko kecelakaan kerja yang lebih besar. Beberapa jenis kecelakaan yang dapat terjadi saat bekerja di laboratorium, serta cara penanganannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, luka terbakar. Apabila ada bagian tubuh yang terbakar, segera olesi dengan salep luka bakar. Jika tidak ada, luka bakar dapat diolesi dengan lendir tanaman lidah buaya untuk pertolongan pertama. Lendir tanaman lidah buaya bersifat mendinginkan dan mengandung bahan antibiotik alami, sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya, iritasi mata. Jika mata terkena bahan kimia, cuci mata dengan air sebanyak-banyaknya. Jika bahan kimia tersebut bersifat asam, gunakan cairan pencuci mata dan 1% natrium bikarbonat. Namun, jika terkena bahan kimia yang bersifat basah, gunakan cairan pencuci mata dan 1% asam borat. Jika mata terkena benda asing yang sukar dikeluarkan, tutuplah mata dengan kapas dan segera periksa ke dokter. Selanjutnya, luka sayat. Luka kecil dapat diolesi dengan anti kuman, lalu dibalut dengan kasa steril. Namun jika lukanya dalam, ambillah kapas dan tekan pada luka untuk mengurangi pendarahan. Posisikan daerah luka lebih tinggi dari bagian tubuh lain dan segera bawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Keracunan bahan kimia. Jika ada bahan kimia yang bersifat asam tertelan melalui mulut, minumlah air kapur encer, lalu minum air sebanyak-banyaknya. Jangan minum obat yang menyebabkan muntah. Jika larutan basah yang terminum, segera minum cuka encer dan minum banyak air.
Minum susu juga merupakan cara lain yang dapat menetralisir bahan kimia yang masuk ke tubuh. Dengan demikian, dampak buruk bahan kimia bagi tubuh akan segera berkurang. Menghirup racun. Pindahkan penderita keluar ruangan sambil mengendurkan semua pakaian yang mengganggu pernafasan. Jika penderita pingsan, berilah bau-bauan yang menyengat agar lekas siuman. Pernafasan buatan dapat diberikan juga, agar penderita segera sadar. Sudah banyak sekali kasus kecelakaan kerja akibat para pekerja laboratorium yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Banyak bercanda, tidak konsentrasi, kurang perhatian terhadap prosedur kerja, merupakan beberapa faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Sekian video dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.